Shalom, selamat pagi anak-anak TK Immanuel. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja ya. Kita akan kembali belajar dari rumah bersama dengan Miss Santi. Dan pagi hari ini kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bermacam-macam makanan. Dan minggu ini kita akan kembali belajar tema yang baru. Kita akan belajar tentang minuman. Nah, apa sih minuman itu? Dan seperti apa minuman itu? Untuk apa sih kita harus minum? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, pagi hari ini kita akan belajar kenapa sih manusia itu harus minum. Manusia harus minum karena manusia itu membutuhkan cairan bagi tubuhnya. 75-80% tubuh manusia terdiri dari cairan. Ada darah, kemudian ada juga cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, cairan itu didapatkan dengan kita juga mengkonsumsi minuman. Tanpa minum, maka tubuh kita akan dehidrasi atau terasa sangat kering dan kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu bisa berbahaya loh. Jadi, kita memerlukan minum yang cukup dan minuman yang sehat agar tubuh kita semakin sehat. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya minum. Minum itu hal yang sepele tapi sangat penting bagi tubuh manusia. Dan apa saja yang boleh kita minum? Tidak semua cairan boleh kita minum. Ada beberapa cairan yang berbahaya bagi tubuh, misalnya cairan pembersih, sabun. Kemudian ada juga bahan bakar. Bahan bakar itu juga bentuknya cair, tapi tidak boleh diminum oleh manusia karena cairan tersebut sangat beracun bagi manusia. Dan tidak semua juga air boleh diminum oleh manusia. Air yang seperti apa yang boleh diminum? Ya, air yang bersih dan air yang sudah disterilkan. Bagaimana cara mensterilkan air? Airnya harus direbus terlebih dahulu. Ada juga di beberapa pabrik, mereka memproduksi air mineral atau air minum kemasan. Di situ airnya sudah disterilkan terlebih dahulu sebelum dijual. Nah, itu juga boleh diminum. Tapi coba anak-anak lihat di samping Miss. Di sini ada akuarium. Boleh nggak sih kita minum air dari akuarium? Tidak boleh. Kenapa? Karena air dari akuarium ini meskipun terlihat jernih, tapi air ini tidak sehat. Karena dia sudah ada campuran-campuran, yaitu ada ikan di dalam sini ya. Jadi dia tidak bersih. Air yang jernih belum tentu bersih. Air yang jernih juga belum tentu sehat. Nah, ini dia contohnya air di akuarium ini. Ya, meskipun dia terlihat bersih, terlihat jernih, tetapi dia tidak bisa diminum. Nah, begitu juga dengan air minum di rumahmu. Ada beberapa air yang berasal dari sumur. Untuk air yang di sumur tidak bisa langsung diminum karena air itu perlu direbus terlebih dahulu untuk mematikan kuman dan bakteri yang ada di dalam air. Kita tidak bisa lihat kuman dan bakteri itu secara langsung, tetapi bisa dilihat di bawah mikroskop yang ada di laboratorium. Nah, anak-anak, air yang bagus untuk diminum adalah air yang tidak berwarna, air yang bening, air yang jernih, kemudian tidak berbau. Jadi airnya itu tidak ada baunya, tidak ada bau-bau yang menyengat. Kemudian ada lagi
airnya juga harus sehat, yaitu air yang sudah matang. Caranya harus direbus dulu sampai mendidih. Nah, itu tadi penjelasan tentang air minum. Nanti tentang bagaimana minuman yang sehat dan tidak sehat kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selain hari ini Miss menceritakan tentang mengapa kita harus minum, kita juga akan belajar tentang sifat-sifat air pada hari ini. Nah, tadi Miss sudah sebutkan beberapa sifat-sifat air. Yang pertama adalah air itu tidak berwarna dan tidak berbau. Perhatikan air yang Miss bawa saat ini. Di sini adalah air di dalam gelas. Gelasnya Miss cari gelasnya yang transparan supaya anak-anak bisa melihat. Nah, air yang bening, air yang jernih, kalau kita lihat bisa tembus pandang. Nah, coba lihat. Ini karena gelasnya tembus pandang atau transparan, airnya juga transparan. Apa yang ada di belakang gelas itu bisa terlihat, ya. Ini transparan. Jadi airnya ini adalah air yang jernih, air yang bening, tidak air yang kotor. Kemudian air ini juga ada bentuknya. Coba kamu lihat. Kalau dia diletakkan di dalam gelas, bentuknya sama seperti gelas. Bagaimana jika dia diletakkan di tempat yang lain? Nah, ini yang akan kita praktekkan sebentar lagi. Jadi air ini seperti apa bentuknya? Kita akan tahu sebentar lagi. Oke? Di sini selain Miss menyiapkan gelas berisi air yang tadi, kita juga menyiapkan sendok dan mangkok. Kemudian Miss juga menyiapkan botol bekas dari minuman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana sih bentuk air itu. Kalau tadi di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Dan sekarang kita akan coba pindahkan airnya dengan sendok. Seperti apa bentuknya? Ya, bentuknya agak oval seperti sendok. Dan kita akan coba menghitung 10 sendok air. Oke, kita mulai ya. 1, kita pindahkan ke mangkuknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang seperti apa bentuknya? Ya, karena ini jumlahnya cuma sedikit ya, hanya 10 sendok saja. Bentuknya sama seperti bentuknya mangkuk. Nah, lihat. Anak-anak mungkin bisa lihat. Nah, kebetulan ini mangkuknya juga sedikit transparan, jadi sedikit anak-anak bisa lihat. Ya, ini dia yang bergoyang-goyang itu adalah airnya. Dia bentuknya menyesuaikan dengan mangkuknya. Sekarang kita akan pindahkan dari mangkuk ini. Kita akan masukkan ke dalam botol dengan menggunakan sendok. Sama, kita hitung juga 10 sendok. Hati-hati, kalau tidak nanti airnya bisa tumpah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sama ya kayak tadi. Jadi ini sudah habis airnya. Nah, bentuknya sekarang seperti apa? Nah, ini tadi botolnya sama Miss diberikan sedikit garam supaya agak terlihat ya airnya jadi seperti apa bentuknya. Nah, bentuknya menjadi seperti botol. Wah, ternyata bentuk air itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kalau dia ditempatkan di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Kalau dia ditempatkan di sendok, maka bentuknya seperti sendok. Dan kalau diletakkan di mangkok ataupun di botol, maka sesuai dengan tempatnya air itu akan berbentuk seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa dari sifat air. Kita akan pelajarinya lebih lanjut di hari-hari yang akan datang, oke? Nah, sekarang kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini. Seperti apa aktivitasnya? Yuk, kita mulai aktivitas kita. Sekarang kita akan mengenal beberapa minuman dan di sini juga tersedia huruf-huruf yang harus kalian potong dan nantinya akan ditempelkan pada lembar kerja menyusun huruf. Hari ini kita akan mengenal beberapa jenis minuman. Ada kopi, ada susu, ada juga jus, dan potongnya yang rapi ya. Setelah selesai memotong, kita susun dulu huruf-hurufnya sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja kita. Misalnya ini gambar kopi, di situ ada huruf K, ada bayangan huruf K. Sesuaikan dengan bayangan hurufnya ya. Sekarang huruf O, kemudian huruf P, dan satu lagi huruf I. Tempelkan tepat pada kotak yang sudah disediakan. Aktivitas selanjutnya kita akan membuat angka 3, buat garis lengkung di dalam kotak. Sekali lagi, misalkan contohkan lengkung dan lengkung. Nah, sangat mudah ya aktivitas kita hari ini. Kita akan mencoba mengerjakannya secara perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru, tetapi yang penting adalah anak-anak bisa mengerti dan bisa mengerjakannya sendiri. Oke? Sekarang kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sampai ketemu di pertemuan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati.